Oke, baik, terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam Pak. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan Pak yang telah ada di berkumpul. Kita sama-sama membahas tentang sistem pemerintahan presidensial yang dipengaruhi gaya parlementer menurut UUD 1945. Nah, Pak, kami dari kelompok 2 ini, kami ada sejumlah 10 orang. Yang pertama ada Dati sebagai ketuanya, lalu diikuti oleh Arianto Raga, saya sendiri, lalu ada Elia Alexandra Meta, lalu ada Rika sebelah saya, lalu ada Paman atau biasa kita sebut panggil dengan Revali, lalu ada Reva, ada Boris, ada Marta, dan juga ada Muhammad Rizky Rizaldi. Nah, oke, nah teman-teman, dari malam ini karena waktu pembagian materi itu kita dibagi ada 3 rumusan masalah yang diberikan oleh Pak kita bahas malam ini. Yang pertama itu ada bagaimanakah sistem presidensial menurut UUD 1945 sebelum amandemen yang akan dibawa oleh Muhammad Rizky, Boris, Ardi, dan Reva. Lalu yang berikut ada nomor 2 itu berbicara tentang bagaimanakah ciri sistem pemerintahan presidensial yang akan dibawakan oleh Elia Alexandra Meta. Lalu untuk rumusan masalah yang terakhir mengenai mengapa sistem presidensial di Indonesia dipengaruhi gaya parlementer, dan materi tersebut akan dibawakan oleh Marta, Rivaldi, dan juga Rifka. Oke teman-teman, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua sesuai pembagian tugas yang telah saya berikan. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan. Tidak akan membawakan bagian presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Nah, apabila dicermati dari ketentuan pasal 4 dan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sistem pemerintahan presidensial. Karena menurut ketentuan konstitusional itu presiden menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif dan juga kepala negara. Dalam pasal 7 sebelum perubahan 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan presidensial menurut Undang-Undang 1945 sebelum ini dalam pasal 7 sebelum perubahan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali berdasarkan pasal 7 sebelum amandemen. Perubahan pertama yaitu 1999 tersebut jelas bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi dalam rangka waktu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali menurut Harun Al-Rashid seperti dikutip oleh Mahmuzah, dan sesudahnya dapat terpilih kembali bukan berarti dapat dipilih betul-betul terus menerus, tetapi hanya sekali lagi untuk periode berikutnya. Jadi baik, kalau kita merujuk pada pasal 5 ayat 1, memang presiden memang kekuasaannya membentuk undang-undang dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. Benturan antara eksekutif dan legislatif dalam Undang-Undang 1945 tidak terjadi pada organ negara, tetapi bisa juga terjadi ketika organ negara tersebut menjalankan fungsinya. Hal ini dapat kita lihat juga dalam Undang-Undang 1945 lama, khususnya pada pasal 4, pasal 20 dan pasal 21 sebelum dan sesudah amandemen. Undang-Undang 1945 pasal 5 ayat 1 sebelum perubahan memberikan wewenang membentuk undang-undang kepada presiden. Lanjut,
Sedangkan pasal 20 ayat 1 dan 2 sebelum perubahan 1 disebutkan, setiap undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan dalam persidangan DPR masa itu. Selanjutnya, pasal 21 ayat 1 dan 2 sebelum perubahan 1 mengatakan, anggota DPR berhak mengajukan RUU jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR, tetapi tidak disetujui oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan kembali kepada masa sidang. Baik, kita akan masuk dalam poin yang kedua, bagaimana ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, di masa presiden memiliki kekuasaan yang independen dan parlemen. Yang kedua, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap. Yang ketiga, presiden memiliki kewenangan dalam menunjuk anggota kabinet dan pejabat tinggi pemerintah serta mengambil keputusan secara mandiri. Yang keempat, di bawah sistem presidensial, presiden tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab terhadap rakyat jika keadaan ekonomi, politik, atau kemampuan negara buruk. Baik, kita masuk pada pada poin pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sistem presidensial Indonesia yang dipengaruhi gaya parlementer. Nah, bila dicermati ketentuan konstitusi dan praktek penyelenggaraannya, ada problem sistem pemerintahan yang mengarah ke parlementer. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengawasan DPR yang mengarah pada kedaulatan parlemen. Salah satu yang memungkinkannya ialah hak interpelasi dan hak angket. Wewenang besar pengawasan DPR itu dalam praktek ketatanegaraan ditunjuk dengan penggunaan hak interpelasi dan hak angket. DPR melakukan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 setelah DPR mengajukan 2 kali memorandum kepada MPR bahwa Presiden melanggar konstitusi, maka MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden dan digantikan oleh Megawati, waktu itu sebagai Wakil Presiden, sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ciri-ciri yang kedua, DPR dapat campur tangan dalam pengangkatan pejabat negara melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Ciri-ciri yang ketiga, beberapa hak prerogatif atau hak istimewa presiden sebagai kepala negara dalam penggunaannya oleh DPR diatur dalam ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi dalam hal mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Dan juga pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ciri yang keempat yaitu Presiden tidak memiliki hak veto atas undang-undang yang merupakan ciri esensial dari sistem pemerintahan presidensial. Seperti di Amerika Serikat yang dijadikan induk bagi sistem pemerintahan presidensial dalam rujukan hukum konstitusi. Bahkan menurut ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan, yaitu dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ciri yang kelima yaitu dalam pembentukan kabinet, Presiden membangun suatu koalisi partai politik yang lazim terjadi dalam pemerintahan parlementer dan dengan sistem multipartai seperti misalnya di negara Belanda dan Jerman, yaitu di Eropa. Jadi sistem presiden pasca perubahan Undang-Undang 1945 masih kental dengan selera parlementer. Oke, kita lanjut diskusi kita. Memang saya ada baca di pasal 5 ayat 1 ini. Pasal 5 ayat 1 mengatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau menyimak dari ketentuan pasal 5 ayat 1 ini,
jikalau kita membandingkan dengan sebelum amandemen, kekuasaan daripada presiden dalam sistem presidensial ini, apakah dalam proses pembentukan undang-undang tetap sama dengan yang sesudah di amandemen kan? Kan ini yang saya bacakan kan yang pasal 5 ayat 1, berarti yang sesudah di amandemen, di mana tadi itu presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Oh ini belum ya, sebelum ini pasal 5 ayat 1 ini, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sebelum amandemen. Tapi kalau sesudah amandemen, ya kekuasaan membentuk undang-undang apakah masih sama ya di tangan presiden atau sudah beralih ke atau berpindah ke DPR? Ya. Nah, kenapa sampai terjadi pemindahan kekuasaan seperti itu? Ini pasal 5 ayat 1 kan ada kelemahannya. Kelemahannya kan masa eksekutif itu dia yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Padahal kalau dalam ajaran Trias Politika, kekuasaan membentuk undang-undang bukan pada eksekutif kan, ada pada legislatif. Maka kemudian ya pasal ini diamandemenkan supaya dikembalikan lagi kepada ya sistem presidensil, di mana salah satu cirinya itu ya DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Akan tetapi dalam proses penyusunan atau pembentukan undang-undang, ya pihak pemerintah atau presiden itu tetap dilibatkan. Dan bagaimana itu fungsi pembentukan undang-undang tadi yang semula itu ada di tangan presiden, kemudian beralih kepada DPR. Ini kalau kita belajar hukum kan kita ingat ajaran Trias Politika dari Montesquieu, ya itu kan dia mengajarkan fungsi membentuk undang-undang itu ada pada lembaga legislatif. Pertanyaan kita, apakah dalam proses pembentukan atau penyusunan undang-undang itu ya pihak pemerintah atau eksekutif dilibatkan atau tidak dalam proses penyusunan ini? Kan proses penyusunan itu kan ada meliput itu yang pertama perancangan undang-undang, yang kedua itu pembahasan undang-undang, yang ketiga persetujuan bersama, yang keempat itu pengundangan, sampai dengan nanti penandatanganan ya undang-undang itu. Nah, di dalam proses tadi beberapa tahap itu pihak pemerintah diikut sertakan atau tidak? Sejauh yang saudara ketahui dalam proses perancangan yang disebut RUU itu rancangan undang-undang, dalam proses pembahasan, persetujuan, ya, pengundangan, itu pihak eksekutif dia ikut serta secara aktif atau tidak? Bagaimana? Coba silakan. Berasal dari pemerintah, bisa juga berasal dari inisiatif DPR, inisiatif anggota DPR. Lalu tahap yang berikut itu pembahasan terhadap RUU tadi. Nah, kemudian tahap berikut persetujuan. Lalu kalau sudah ada persetujuan, nanti kemudian ada pengundangannya, ada penandatangannya, kan? Nah, dalam tahap-tahap ini pihak eksekutif itu terlibat aktif atau tidak? Dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia, dan ini terjadi terutama pada tahapan perencanaan dan pembahasan. Ya, perencanaan. Di dalam perencanaan, pemerintah atau eksekutif menyusun program legislasi nasional atau prolegnas bersama DPR untuk menentukan prioritas RUU yang akan dibahas. Ya. Dalam pembahasan, RUU yang diusulkan oleh eksekutif dibahas bersama DPR dalam berbagai rapat termasuk rapat komisi dan paripurna sebelum disetujui menjadi undang-undang. Baik. Bagaimana dengan RUU ya perampasan aset dari koruptor itu? Apakah itu mesti DPR dengan pemerintah sesegera mungkin kok mereka harus bahas dan menetapkan menjadi undang-undang? Ya, sebab dari tahun-tahun lalu dari pemerintahan Presiden Jokowi itu
RUU tentang perampasan aset ya daripada koruptor itu kok tidak dibicarakan, ya tidak diagendakan, padahal itu kan ya urgen kan sangat penting juga ya dalam rangka bisa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya kenapa? Ya, bahkan tadi saya baca juga di Kompas cetak, kenapa mereka juga langganan? Ya, itu DPR ya dia tidak memprioritaskan itu RUU perampasan aset tadi, sehingga ini sangat disesali ya. Padahal kalau ada undang-undang tentang perampasan aset ini merupakan langkah ya, langkah yang bagus untuk KPK dengan lembaga penegak hukum. Mereka bisa ya, mengambil aset-aset daripada koruptor tadi. Kalau saudara mahasiswa berpendapat, kenapa DPR kok tidak memprioritaskan itu ya, rancangan undang-undang perampasan aset? Bahwa rancangan undang-undang perampasan aset dari waktu ke waktu, dari pemerintahan Presiden Jokowi, datang lagi awal pemerintahan Prabowo, DPR tidak memasukkan sebagai program ya legislasi nasional yang menjadi prioritas. Ada apa sebenarnya ini? Jadi, Saya rancangan undang-undang perampasan aset memang perlu dibahas sesegera mungkin oleh pemerintah dan DPR. Uji masih ini mungkin didasarkan pada beberapa alasan yang krusial, yaitu meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana, komitmen terhadap pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, dan desakan hukum dan internasional. Tanggung jawab pemerintah dan DPR juga, pemerintah mungkin perlu segera menyelesaikan draft RUU dan menyampaikannya ke DPR jika belum dilakukan. DPR juga perlu menjadikan RUU ini sebagai prioritas legislasi nasional. Walaupun tadi ya pemberitaan yang terakhir di harian Kompas itu ya ini tidak dimasukkan dalam agenda yang menjadi prioritas itu. Ya. Makanya kita sebagai masyarakat, sebagai publik kemudian bertanya-tanya alasan apa DPR kok tidak memasukkan dalam program legislasi nasional yang menjadi prioritas. Jadi apakah ini ada pertimbangan-pertimbangan apa di DPR sehingga mereka tidak memasukkan? Kan pihak eksekutif ya, pihak pemerintah kan dia yang menunggu kapan nanti DPR itu dia sudah menentukan RUU ini akan dibahas, maka DPR akan menyampaikan kepada ya presiden, sehingga presiden nanti menunjuk ya menteri atau pejabat pemerintah mewakili yang membidangi masalah itu. Coba dia di Google kenapa itu. Muhammad belum ngomong sebab dia itu pemberitaan yang paling terakhir tentang RUU perampasan aset yang DPR tidak memasukkan sebagai program legislasi prioritas. Kalau berbicara tentang RUU perampasan aset yang dimasukkan, ada beberapa kemungkinan dari pertimbangan sehingga DPR perlu membahas RUU perampasan aset ini. Meskipun sudah dianggap mendesak oleh berbagai pihak, ada beberapa faktor yang mungkin terjadi kendala atau alasan tersebut. Yang pertama bisa prioritas legislasi nasional. Contoh DPR bekerja berdasarkan program legislasi nasional atau prolegnas yang ditetapkan setiap tahun. Kalau perampasan aset bermasuk dalam paket prioritas prolegnas, maka pembahasannya bisa tertunda. Adapun persaingan dengan RUU lain yang dianggap lebih mendesak atau terkait agenda politik tertentu juga dapat menyebabkan penundaan pembahasan. Bisa juga dengan kompleksitas materi RUU seperti substansi RUU perampasan aset membutuhkan pengaturan yang detail dalam menyentuh berbagai aspek seperti prosedur hukum, pembuktian terbalik, perlindungan hak asasi manusia, dengan mekanisme kerjasama internasional. DPR mungkin merasa perlu memastikan bahwa pengaturan tersebut tidak menimbulkan kontroversi atau pelanggaran hak warga negara,
sehingga membutuhkan waktu untuk menjadi bulan. Baik, dari penyakit fit and test, ya, fit and proper test oleh DPR dalam pengawasan merupakan mekanisme penting untuk memastikan kelayakan dan kebetulan sebelum pejabat publik. Proses ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan beberapa tahapan seperti penyampaian visi misi, penyampaian visi dan misi calon, serta evaluasi kerja dan integritas mereka. Sebagai contoh, DPR baru-baru ini melaksanakan fit and proper test untuk calon pimpinan dan dewan pengawasan KPK, di mana proses ini berlangsung selama beberapa hari dengan tujuan menilai kemampuan dan kemampuan calon. Mekanisme ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kebijakan negara, serta memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti posisi strategis. Penggantian presiden di Indonesia, ya khususnya setelah reformasi itu hanya satu presiden yang diberhentikan waktu itu, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur. Nah, persoalannya itu DPR dengan Presiden Gus Dur itu ada perselisihan selama itu, yang ujung-ujungnya berakibat kepada Presiden Gus Dur mengeluarkan maklumat, ya, pembekuan, kalau tidak salah, pembubaran atau pembubaran DPR. Lalu DPR membalas, ya, Presiden dengan, ya, meminta untuk diadakan sidang istimewa, ya, kepada MPR supaya minta pertanggungjawaban Presiden Gus Dur dan sekaligus memberhentikan. Nah, kalau saudara menyimak, ya, dari apa yang saudara ketahui, coba dijelaskan dulu ini kenapa sampai dua lembaga negara dalam sistem presidensil, satu DPR, satu presiden, bisa punya perselisihan yang begitu hebat, ada deadlocknya yang berujung kepada pemberhentian Presiden Gus Dur. Silakan. Pemberhentian Bapak Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tahun 2001 dilakukan melalui mekanisme impeachment oleh MPR. Alasan utama pemberhentian ini adalah pelanggaran terhadap haluan negara dan ketidakhadiran beliau dalam sidang istimewa MPR untuk memberikan pertanggungjawabannya. Selain itu, pengeluaran dekret Presiden pada tanggal 23 Juli 2001, beliau membekukan MPR dan DPR juga termasuk menjadi faktor penting kenapa beliau di impeachment. MPR menganggap tindakan tersebut melanggar konstitusi sehingga memutuskan untuk memberhentikannya. Pada tanggal 25 September 2024, MPR mencabut ketetapan tersebut yang terkait dengan pemberhentian Gus Dur untuk memulihkan nama baiknya. Belum kok, coba lihat dulu, ada aliran apa dana dari Kasus korupsi, kasus korupsi itu, Bulog Gate dan Brunei Gate, ya, yang diperburuk posisinya. katanya dapat aliran dana itu dari Sultan Hasan Al-Bolkiah, ya, Brunei tadi toh, tapi kok tidak proses hukumnya, ya, begitu. Jadi coba nanti dia jawaban terakhir, pemberhentian presiden kita ini, ya, kelemahannya prosesnya tidak proses hukum tapi proses politik. Coba nanti disiap jawabannya. Proses hukum, semestinya ada proses hukum di pengadilan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan MPR itu memang benar-benar terjadi. Namun sayangnya kan tidak ada, hanya lewat mekanisme politik berhenti, ya, mencabut kekuasaan dari Gus Dur tadi sebagai presiden, kan? Jadi, semestinya dalam sistem pemerintahan presidensi, pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden harus dengan mekanisme hukum, proses hukum dulu, begitu. Dan proses hukum itu dilakukan pertama-tama di MK, di Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah, ya, melakukan proses, ya, hukum terhadap, ya, presiden atau wakil presiden yang dituduhkan. Baik, pemerintahan presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945, terutama setelah amandemen yang memperjelas prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden
Berikut adalah prosedur pemberhentian presiden berdasarkan sistem hukum Indonesia. Dasar hukum yang pertama, pasal 7A Undang-Undang 1945, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan jika terbukti yang pertama melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Yang kedua, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prosedur pemberhentian presiden yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Prosedur pemberhentian yang pertama, pengajuan usul pemberhentian oleh DPR. DPR dapat mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR dengan syarat yang pertama, didukung oleh minimal 1 atau 3 orang dari anggota DPR yang hadir. Yang kedua, dapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang jumlah anggota DPR. Yang kedua, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, DPR mengajukan pemerintahan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Yang kedua, MK bertugas menilai kebenaran dan relevansi tuduhan terhadap presiden atau wakil presiden. Yang berikut keputusan MK. Jika MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, hasilnya disampaikan kepada DPR dan MPR. Yang berikut sidang MPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. MPR mengadakan sidang untuk memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden. Kedua, keputusan pemberhentian harus disetujui oleh minimal 2/3 dari anggota MPR yang hadir, dan sidang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 sejumlah anggota MPR. Pemberhentian Abdullah Rahman Wahid sebagai Presiden RI pada tahun 2001 lebih merupakan hasil dari prosedur politik daripada proses hukum. Meskipun ada dasar hukum yang diatur seperti TAP MPR nomor 3 MPR tahun 1978 yang mengatur impeachment. Banyak pakar berpendapat bahwa pemaksulan tersebut tidak didasarkan pada pelanggaran hukum yang jelas, melainkan pada dinamika politik dan konflik dengan DPR. Yang pertama, dinamika politik. Pemberhentian Gus Dur dipicu oleh emosi tidak percaya dari DPR dan laporan panitia khusus mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang seperti kasus Bulogate dan Brunegate. Yang kedua, proses hukum yang kurang jelas. Meskipun ada prosedur impeachment, banyak yang menganggap bahwa proses tersebut dicatat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kontroversi mengenai konstitusionalisme. Baik teman-teman, kita telah membahas begitu banyak hal mengenai sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh Indonesia. Nah, oleh karena itu saya mengambil kesimpulan sistem pemerintahan presidensial yang dipengaruhi oleh gaya parlementer menggabungkan elemen dari kedua sistem. Nah, berikut beberapa ciri dan contohnya itu ada pemisahan kekuasaan, lalu ada kepala negara dan kepala pemerintahan, lalu pengangkatan menteri, yang keempat ketidakmampuan membubarkan parlemen. Lalu berikutnya kesimpulan yang kedua itu tentang fit and proper test oleh DPR dalam pengangkatan pejabat. Dalam pengangkatan pejabat merupakan metode penting untuk memastikan kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik. Proses ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan beberapa tahapan seperti penyampaian visi dan misi calon, serta evaluasi kinerja dan integritas mereka. Lalu kesimpulan yang terakhir yang tadi barusan saja kita bahas mengenai pemberhentian Bapak Presiden keempat, Bapak Abdullah Rahman Wahid. Pemberhentian beliau lebih ke merupakan proses dari politik daripada proses hukum. Meskipun ada dasar hukum yang diacu,
seperti TAP MPR nomor 3 dari MPR dari 1978 yang mengatur impeachment, banyak pakar berpendapat bahwa pemaksulan tersebut tidak didasarkan pada pelanggaran hukum yang jelas. Sekian dari pemaparan materi oleh kita semua pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, selamat malam. Selamat malam.